Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa. Saya akan menjelaskan pengkajian risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Sumber risiko pembiayaan adalah komposisi portofolio, piutang pembiayaan, dan tingkat konsentrasi yang tinggi. Strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang pembiayaan rendah, kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan tidak memadai, dan adanya faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam hal ini, Bank Syariah perlu melakukan pengkajian dalam risiko pembiayaan. Pada proses penerapan pengkajian risiko pembiayaan, maka perusahaan perlu melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Adapun proses pelaksanaan pengkajian risiko pembiayaan antara lain, yang pertama yaitu identifikasi risiko pembiayaan. Bank perlu mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Dalam kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu serta jaminan atau agunan yang diberikan. Dan yang kedua yaitu pengukuran risiko pembiayaan. Pengukuran risiko merupakan sebagai tahap lanjutan setelah mengidentifikasi risiko. Pengukuran risiko yaitu usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang terjadi. Hal ini dilakukan agar melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian dapat melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus dapat melakukan prioritasi risiko mana yang paling relevan. Dalam pengukuran risiko, stress testing dapat mengukur potensi risiko yang bisa terjadi di bawah kondisi tekanan makroekonomi. Menurut Jurion, dalam Munich mendeskripsikan stress test merupakan aktivitas kunci dalam manajemen risiko. Stress testing dipergunakan untuk melawan risiko karena penggunaan berbagai skenario dan sensitif analisis dapat menguji seberapa kuat objek tersebut mampu bertahan. Baik, tanpa salam kembali, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama terkait pelaksanaan pengkajian risiko pembiayaan, yang mana pelaksanaan pengkajian risiko pembiayaan yang ketiga di sini ada pemantauan risiko pembiayaan. Pada dasarnya, bank perlu mengembangkan dan menerapkan sistem informasi serta prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan bank. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya itu memuat ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan akhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibanding dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran, serta mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan diperlukan guna dapat menilai kelayakan usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Nah, di sini menurut Uang Sawijaya, untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon nasabah, seperti halnya dengan melakukan pemeriksaan ke tempat lokasi calon penerima fasilitas, apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak. Apakah barang yang dijaminkan itu telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya, apakah perusahaan berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pengendalian risiko pembiayaan,
yang mana risiko pembiayaan yaitu suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan dapat mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko dapat difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan atau probability munculnya risiko dan mengurangi keseriusan atau severity konsekuensi risiko tersebut. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk dapat mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Perbankan syariah itu harus memiliki keahlian dan kompetensi yang baik mengenai manajemen dan strategi restrukturisasi pembiayaan bank syariah agar bank syariah itu dapat terhindar dari kerugian finansial dan nasabah dapat pulih kondisi keuangannya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Insani akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan di sini dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama kita lihat dari pembiayaan menurut sifat penggunaannya. Pembiayaan dari sifat penggunanya ini dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan menurut tujuan dan yang kedua yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut tujuan ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pembiayaan modal kerja. Artinya, pembiayaan ini yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sudah jelas di sini disebutkan bahwa tujuannya yaitu untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Dan yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Artinya, pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Dan sedangkan pembiayaan menurut jangka waktu ini, yang pertama itu pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Dan yang kedua yaitu pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga yaitu pembiayaan jangka waktu panjang, artinya pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya kita lihat di sini dari sisi sifat penggunaannya. Dari sifat penggunaannya di sini pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif artinya pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam arti luasnya yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif ini biasanya berprinsip pada bagi hasil. Karena jika suatu perusahaan melakukan bagi hasil, maka akan bermanfaat juga terhadap perusahaannya. Untuk jenis pembiayaan bagi hasil ini yaitu meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa. Dan yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif, artinya pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.